Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi Smart Genosis. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja informasi-informasi atau keterangan yang diberikan oleh aplikasi Smart Genosis. Agar di sini kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada AC LG Dual Inverter. Oke, sekarang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mendownload aplikasi Smart Genosis-nya di Play Store. Baik, di sini teman-teman silahkan masuk ke Play Store. Kemudian di sini teman-teman cari aplikasi Smart Genosis. Smart Genosis LG Inverter. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, teman-teman di sini download terlebih dahulu. Ini karena saya sudah mendownload, jadi saya tinggal buka ya. Nah, ketika teman-teman membuka aplikasinya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih wall mounted AC ya. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menggunakan aplikasinya. Nah, sebelum menggunakan aplikasinya, kita harus menyeting terlebih dahulu di bagian remote AC ya. Nah, di sini kita sebelum menggunakan aplikasinya, kita harus setting pada remote AC-nya dulu ya. Nah, ini kita lepas dulu baterainya. Oke. Setelah dilepas baterainya, kita tekan watt control. Ini kita rendam ya. Kemudian kita pasang baterainya. Kita pasang dan ini masih ditekan watt controlnya. Oke, setelah itu baru kita pasang. Maka akan muncul tampilan kode 00. Nah, untuk mengubah kodenya ini yang bagian atas dan bagian bawah ini kita ubah ya. Yang bagian atas ini puluhan. Nah, di sini kita ubah menjadi angka 5. Kemudian untuk satuannya di sini kita ubah di bagian bawah yaitu menjadi 7. Nah, di sini ada dua cara untuk menggunakan aplikasi Smart Genosis. Ada dua kode ya. Kode yang pertama 57 ini untuk mengetahui permasalahan yang terjadi saat ini. Kemudian kalau kita rubah menjadi 58, ini mengetahui permasalahan sebelumnya. Nah, jadi karena kita ingin mengetahui informasi pada saat ini, maka kita akan ubah menjadi 57. Oke, setelah kita sudah mengubah kodenya menjadi 57, di sini kita akan menggunakan aplikasinya. Arahkan aplikasinya ke unit AC dan tekan tombol power pada remote AC dan tekan tombol receive pada aplikasi Smart Genosis secara bersamaan. Oke, di sini kita akan tekan ya secara bersamaan. 1, 2, 3. Nah, maka aplikasi akan mendengarkan suara dari unit AC indoornya. Oke, di sini informasi sudah diberikan oleh aplikasi Smart Genosis. Nah, di sini dapat informasi di bagian error kode. Nah, di sini untuk error kodenya dia normal, yang dalam artian di sini unit AC bekerja dengan normal. Jika terjadi error, maka nanti akan muncul kode error. Biasa kode error yang sering terjadi itu yaitu CH38, di mana unit AC kekurangan freon ya akibat terjadinya kebocoran. Kemudian di sini di bagian indoor informasi terdapat intake air temperatur, yang artinya suhu pada ruangan atau kamar. Di sini suhu pada ruangan terbaca 25,5 derajat. Kita juga bisa cek menggunakan remote AC dengan menekan room temp pada remote. Nah, di sini jika suhu pada ruangan ini tidak dingin atau dia tidak berubah, masih tetap di suhu 30 atau 29,
Teman-teman cek di bagian medal pipa ini, apakah bagian medal pipa ini dia suhunya dingin atau tidak. Biasanya suhu pada medal pipa ini jika unit AC-nya normal, dia hidup selama 116 menit, maka suhunya itu kisaran 14,5 derajat. Selanjutnya di sini ada medal pipa temperatur, yang artinya suhu pada pipa evaporator sudah mencapai 14,5 derajat. Suhu pada medal pipa ini bisa mencapai 8 sampai 9 derajat. Semakin dingin suhu pada medal pipa ini, maka udara yang dihembuskan oleh blower atau kipas indoor akan terasa semakin dingin. Jika suhu pada medal pipa ini tidak dingin atau lama proses dalam pendinginan, penyebabnya yaitu pertama, bisa saja settingan remote kita salah atau kurang dingin kita menyetingnya. Kemudian bisa juga terdapat udara pada pipa AC yang disebabkan karena pemasangan unit AC tanpa menggunakan vakum sehingga sirkulasi udara terhambat. Nah, selanjutnya di sini bisa juga unit AC indoor dan outdoor kotor sehingga sirkulasi di bagian outdoor dia panas dan tidak bisa mendinginkan unit indoor di bagian evaporator. Nah, kehabisan freon bisa juga penyebab sehingga medal pipa ini tidak bisa dingin. Biasanya jika kehabisan freon dia terdapat error kode di bagian informasi error ya. Biasanya dia errornya CH38. Selanjutnya di sini ada power konsumsi, yang artinya konsumsi dari rangkaian alat-alat pada unit AC indoor dan outdoor yang digabungkan menjadi satu, yang menghasilkan 0,5 kW. Setiap unit berbeda-beda untuk power konsumsinya. Selanjutnya di sini ada defrost operasi, yang artinya sistem pemanas. Akan tetapi unit AC tidak ada sistem pemanas, sehingga dia selalu berada dalam posisi off. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian outdoor informasi. Di bagian outdoor informasi di sini terdapat intake air temperatur, yang artinya suhu pada udara di sekeliling outdoor terbaca 30,5 derajat. Suhu dapat berubah tergantung cuaca di luar ruangan, area outdoor. Jika hari panas, maka suhu akan terbaca panas. Dan jika cuaca hujan, maka suhu akan terbaca dingin. Selanjutnya, di sini terdapat medal pipa temperatur, yang artinya suhu pada pipa kondensor, di mana di sini terbaca 36,1 derajat. Suhu pada medal pipa temperatur, jika suhu pada medal pipa ini terlalu panas, maka akan muncul kode error CH61 pada informasi error kode. Selanjutnya di sini ada kompresor discharge, yang artinya jika tekanan suhu terlalu panas, maka akan terjadi error CH22. Ini biasa disebabkan karena unit outdoor kotor. Dan di sini juga bisa terjadi karena kesalahan pemasangan posisi outdoor yang dapat menyebabkan sirkulasi udara terhambat. Tidak disarankan unit outdoor dipasang di dalam ruangan tertutup. Selanjutnya di sini ada kompresor frekuensi, yang artinya frekuensi HZ dari PLN, di mana jika HZ pada arus PLN rendah, maka unit AC akan error. Tetapi untuk informasi pada outdoor ini adalah pemakaian HZ,
Bisa saja HZ ini berubah jika suhu pada medal pipa indoor sudah dingin. Dan juga HZ bisa berubah ketika kita menggunakan mode watt control. Jika HZ ini tertera 0 HZ, maka unit outdoor dalam posisi mati atau off. Selanjutnya di sini ada kompresor continue, yang artinya sistem pada unit AC membaca bahwa unit AC hidup selama 116 menit. Selanjutnya di sini ada fan RPM, yang artinya kecepatan perputaran kipas. Tetapi pada unit AC tidak terbaca sehingga dia selalu 0 RPM. Selanjutnya di sini ada DC PEAC number. Ini tidak terbaca. Di sini ada heatsink overhead number. Di sini juga tidak terbaca ya. Selanjutnya di sini ada input voltage yang artinya arus voltase listrik. Jika di bawah 200 volt, maka unit AC akan error. Di sini ada input current yang artinya pemakaian arus pada kompresor. Jika input current ini rendah, ada beberapa penyebab. Kita ambil contoh unit AC LG dual inverter setengah PK. Minimal input currentnya itu 2,8 dan maksimal 3,5. Jika input currentnya terbaca 1,8, penyebabnya bisa terjadi diantaranya yaitu medal pipa sudah mencapai suhu di tingkat maksimal 8 derajat atau 9 derajat. Maka secara otomatis unit AC inverter akan menghemat pemakaian daya. Kemudian di sini menggunakan mode watt control juga akan membuat input current ini menjadi rendah karena kita menggunakan mode penghemat daya. Selanjutnya di sini unit AC kekurangan freon juga dapat menyebabkan input current menjadi rendah. Biasanya akan muncul kode error CH38 pada informasi error kode. Oke, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon bantuannya untuk mensupport channel DMOS dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel DMOS lebih bersemangat dalam membuat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih.